Halo semua, kali ini aku mau bahas 7 langkah untuk memangkas hutang. Yang pertama, hitung jumlah hutang dan bunganya. Ini berdasarkan kesalahan aku pribadi. Jadi dulu waktu aku punya beberapa hutang dan aku punya komitmen untuk melunasinya, aku tuh cuman ngitung pokoknya aja. Misalkan aku punya hutang 10 juta, 5 juta, dan 25 juta. Ya aku hitung, oh berarti totalku adalah sekian. Tapi aku lupa memperhitungkan bunganya dan juga penaltinya kalau misalkan ada. Nah, ini dulu yang teman-teman harus lakukan. Jangan cari cara untuk melunasinya. Teman-teman harus tahu dulu apa sih yang teman-teman hadapin. Dan kira-kira baru nanti gimana solusinya. Yang kedua, komunikasikan dengan keluarga. Untuk yang belum berkeluarga, bisa dengan orang tua atau saudara teman-teman. Untuk yang udah berkeluarga, wajib banget untuk cerita sama istri. Aku yakin banget untuk teman-teman yang punya utang pasti takut banget terkait poin ini. Karena teman-teman takut merasa malu, ngasih beban pikiran, dan lainnya. Tapi tolong, kalau teman-teman berpikir seperti itu hanya akan menambah masalah. Teman-teman harus mengkomunikasikan ini. Karena impact dari teman-teman itu ke mereka juga. Bagus kalau teman-teman, alhamdulillah umurnya bisa panjang. Tapi kalau umur teman-teman ternyata habis hari ini atau teman-teman meninggal hari ini atau sakit, yang harus menanggung beban utang itu adalah keluarga teman-teman. Jadi teman-teman wajib untuk komunikasikan. Yang pertama harus teman-teman komunikasikan adalah jumlah hutang yang kita udah hitung di poin 1 tadi. Terus yang kedua adalah hutangnya di mana dan untuk apa. Karena akan berbeda teman-teman solusi untuk hutang di bank atau hutang di koperasi dengan hutang di individu atau mungkin hutang sama saudara. Terus yang ketiga adalah jaminan hutang tuh teman-teman jaminin apa? Jangan sampai teman-teman nggak cerita ternyata jaminin utang rumah. Satu kali anak dan istri teman-teman harus pindah dari rumah cuma karena teman-teman nggak cerita. Yang keempat, pasti dengan adanya utang, teman-teman tuh juga punyalah gambaran gimana sih cara membayarnya. Kenapa sih wajib cerita 4 poin ini? Karena minimal keluarga teman-teman bisa cari cara bareng. Sebelum kita lanjut, please aku mau minta tolong sama teman-teman untuk subscribe, like, nyalain lonceng, dan komen kalau ada pertanyaan. Thank you. Yang ketiga, melakukan negosiasi. Pada saat terjadi indikasi bahwa teman-teman tidak bisa melunasi hutang, yang teman-teman harus pertama lakukan adalah melakukan negosiasi. Bukan mencari pinjaman dari pinjol, mencari pinjaman dari lainnya, dan teman-teman melunasinya. Ini penting, tapi alangkah lebih baik kalau teman-teman negosiasi dulu. Karena mungkin ada dana yang bisa dihilangkan, ada penalti yang bisa dikurangi, atau lainnya. Aku mau kasih contoh, misal teman-teman punya utang di bank. Yang teman-teman harus lakukan pada saat ada indikasi tidak bisa melunasi, teman-teman datang ke bank tersebut menunjukkan itikat baik dan kooperatif. Lalu menjelaskan kenapa sih teman-teman ada kemungkinan tunggakan dan atau mungkin teman-teman udah terlanjur nunggak. Dalam konteks ini, teman-teman bisa langsung komunikasikan ke pihak bank, nggak perlu malu teman-teman. Teman-teman bisa komunikasikan, diskusi dengan pihak bank, dan biasa mereka akan bisa memberikan dua solusi. Misal, memperpanjang atau revisi masa tenor teman-teman. Atau alhamdulillahnya, kalau misalkan teman-teman beruntung, teman-teman bisa dapat restrukturisasi atau mungkin bank dapat mengurangi atau menghapus biaya tunggakan kamu. Tapi, ini hanya bisa didapatkan kalau teman-teman punya itikat baik, datang ke bank tersebut, dan berdiskusi. Yang keempat, menjual barang tidak produktif. Dalam hal ini, hanya menjual barang-barang yang tidak produktif. Misalkan teman-teman bisa klasifikasikan dulu, mana barang yang mensupport pekerjaan teman-teman atau karir teman-teman, mana barang yang benar-benar di gudang atau minimal udah 6 bulan teman-teman nggak pakai. Atau kalau misalkan teman-teman nggak pakai, ini nggak ada impactnya sama hidup teman-teman. Teman-teman bagi dulu. Misalkan teman-teman punya motor, ya jangan dijual kalau ternyata motor ini buat kerja. Atau teman-teman punya laptop, ya jangan dijual kalau ternyata ini untuk menunjang side hustle teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pas lihat gudang nih, nemu contoh kayak sepeda. Atau teman-teman nemu handphone lama atau ada iPad lama. Nah, teman-teman bisa langsung jual barang-barang ini. Bisa online, bisa ke teman-teman, atau ke tempat apapun. Teman-teman ada banyak medianya. Teman-teman bisa browsing sendiri, dan aku juga udah pernah ngelakuin hal kayak gini.
Yang kelima adalah menjual aset investasi. Bicara investasi akan bicara jangka panjang, 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Bagaimana teman-teman mengakumulasi kekayaan? Menurutku, kurang bijak jika teman-teman mempunyai tunggakan utang dan teman-teman masih aktif investasi atau masih terdapat aset investasi teman-teman. Menurutku, salah satu upaya untuk financial freedom adalah memangkas hutang teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman harus lakukan adalah pangkas hutang teman-teman. Hal ini menjadi penting karena jangan sampai compounding daripada bunga investasi teman-teman dikalahkan oleh compounding dari bunga utang teman-teman. Makanya aku bilang, lunasin hutang teman-teman dulu. Mulailah dengan mencairkan hasil investasi yang untung dulu. Jangan yang lagi sideways atau yang lagi rugi. Menurut pengalamanku, ini adalah hal yang paling gak enak. Karena kita udah capek-capek invest, udah capek-capek belajar, ternyata kita harus nyairin investasi kita. Tapi ya gimana lagi, hutang adalah kewajiban yang harus kita lunasin. Ini adalah langkah untuk kamu mencapai financial freedom. Teman-teman ingat kan piramida keuangan? Hutang ada di bawah investasi. Artinya teman-teman harus benar-benar melunasi dulu utang teman-teman, baru teman-teman bisa investasi. Atau at least meminimize utang teman-teman, mengecilkan utang teman-teman. Yang keenam adalah substitusi. Langkah konkret yang bisa teman-teman lakukan dengan contoh, misalkan teman-teman mau beli handphone baru. Nah, teman-teman bisa substitusi sementara handphone baru tadi menjadi handphone second. Lalu misalkan teman-teman ke kantor naik mobil. Kalau kita tahu mobil tuh banyak biayanya. Contoh biaya e-tol atau e-money, ada biaya bensin, dan biaya lainnya. Teman-teman bisa ganti atau substitusi sementara dari naik mobil ke naik motor. Atau lebih baik kalau naik kendaraan umum. Langkah yang ketiga, teman-teman juga bisa, misalkan teman-teman banyak makan di luar atau jajan di luar. Teman-teman mulai untuk membawa makanan dari rumah. Memang ini terasa sulit teman-teman di awal, tapi teman-teman percaya ini adalah salah satu komitmen teman-teman untuk melunasi hutang. Dan juga siapa tahu bisa jadi lifestyle teman-teman berikutnya yang lebih efisien. Langkah yang ketujuh untuk melunasi hutang adalah cari side hustle. Jika ada indikasi sulit melunasi hutang, atau teman-teman udah tahu, kayak bakal nunggak nih, teman-teman bisa mulai cari side hustle. Bisa jadi dropshipper, MLM, atau jualan online. Hal ini masih ada hubungannya sama poin 2 tadi, di mana kita wajib komunikasikan hutang sama keluarga. Misalkan kamu sebagai suami cukup lelah untuk mencari side hustle di luar kantor. Nah, teman-teman bisa minta tolong sama istri teman-teman untuk mencari side hustle ini. Sekali lagi, ini juga benar-benar nggak enak ya teman-teman. Tapi ya mau gimana, teman-teman harus berkomitmen untuk melunasi hutang itu. Mau nggak mau, teman-teman harus push teman-teman punya kemampuan. So, itu tadi 7 langkah yang bisa aku sharing ke teman-teman. Abis teman-teman ngelakuin, nanti please teman-teman harus ingat betapa sulitnya teman-teman melunasi hutang tersebut. Karena ini akan menjadi motivasi untuk teman-teman jangan sampai berhutang lagi. Apalagi untuk utang-utang yang nggak produktif atau utang konsumtif. So, untuk teman-teman yang ada pertanyaan masalah perduitan, teman-teman juga bisa langsung curhat duit ya. Nanti aku kasih formatnya di deskripsi. Teman-teman bisa langsung DM aku. Thank you. Sekian video kali ini. Please jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.